Hai, apa kabar? Saya berharap Allah Tuhan kita menyertai Anda, menyertai saya, menyertai kita semua. Amin. Mari kita membuka firman dari Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan judul Iman. Firman ini terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama dengan judul Iman mengalahkan dunia, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagian yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat ke-12 dengan judul Kesaksian tentang anak Allah. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bagian yang ketiga, ayat 13 sampai 21 dengan judul Pengetahuan akan hidup yang kekal. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca kembali ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di sini dijelaskan bahwa dia di sini adalah Yesus Kristus, datang dengan air dan dengan darah. Air berarti Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia. Yesus yang adalah anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29.
menanggungkan seluruh dosa dunia oleh baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, yang adalah imam besar terakhir perjanjian lama, keturunan Harun imam besar pertama, manusia terbesar yang dilahirkan perempuan, yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 11 ayat 11. Kemudian darah berarti bahwa Yesus dia disalibkan di atas kayu salib untuk menghapuskan seluruh dosa dunia. Sebagaimana binatang korban di dalam perjanjian lama akan disembelih setelah menumpangkan tangan orang berdosa ke atas kepalanya dan mengambil darahnya untuk diusapkan kepada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, di mana dosa-dosa umat manusia tertulis pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran dan di loh hati mereka. Demikian juga dengan mengusapkan darah binatang korban di dalam perjanjian lama kepada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, maka dosa-dosa dihapuskan dari tanduk-tanduk mezbah korban bakaran yang menyiratkan kitab penghakiman di dalam kitab Wahyu, dan juga di dalam dan sisanya dicurahkan ke tanah yang menyiratkan loh hati manusia. Dengan demikian, orang yang percaya di dalam perjanjian lama kepada penumpangan tangan dan pencurahan darah akan dihapuskan dosanya dan dilahirkan kembali. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus yang adalah anak domba Allah itu sendiri dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah imam besar, menanggungkan dosa dunia, dan dengan darah di sini, dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa kita, menghapuskan dosa kita yang ada di loh hati kita dan di dalam kitab perbuatan yang ada di dalam kitab Wahyu, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Roh di sini berarti bahwa dengan Yesus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Dengan kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini membuktikan, menyiratkan adanya Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagaimana Bapa adalah Allah, Firman atau Anak adalah Allah juga, dan demikian Roh Kudus. Ketiganya bekerja bersama-sama untuk menggenapi keselamatan kita. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kemudian dengan manusia jatuh ke dalam dosa, ini telah direncanakan oleh Allah bahwa sebelum dasar dunia diciptakan, Allah Tritunggal telah merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia dengan persembahan tubuh Sang Anak, yakni Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang memberikan kita pengertian yang benar, yang memberikan kita kesaksian. Dan ini membuktikan dan kita percaya bahwa ada Allah Tritunggal yang kita percayai, yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki iman di dalam roh dan air dan darah. Tempat kita meletakkan dasar iman kita, yakni roh bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, air bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan darah berarti Yesus disalibkan dan mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.